ke hidung, kemudian ke lambung. Karena memang selangnya akan sampai ke lambung. Selangnya akan sampai ke lambung. Nah, perlu kalian ketahui pada bagian tenggorokan di sini itu satu jalan tapi dua tujuan. Kalau kita berbicara, saluran makan akan tertutup. Dia akan mengeluarkan suara dari pernafasan, dari saluran pernafasan. Jadi kita bisa bersuara itu karena ada pita suara kita ini bergetar karena adanya perpindahan udara. Nah, kalau kita sedang makan, saluran pernapasan akan tertutup, yang terbukanya tenggorokan, kerongkongan seperti itu. Jadi makanya nggak boleh makan sambil ngomong. Kenapa? Karena nanti ketika ditelan sambil ngomong takutnya pita suara yang sedang terbuka. Pita suara yang terbuka kan kesedak masuk ke paru-paru seperti itu. Oke nih. Katakanlah selang sudah masuk. Itu sakit nggak sih? Ya sakit lah deh. Ini diapain boleh nggak ya? Nggak ada ini. Udah deh. Lubangnya bebas Pak, kanan kiri silahkan. Asal jangan buang telinga. Jangan lubang telinga. Berarti yang tadi itu dipastiin lagi nggak Pak? Ke hidung sampai ke sini. Jadi nanti yang sini kita ukur gitu loh. Jadi hanya segini yang masuk gitu loh. Hanya segini yang masuk. Jadi nanti sisanya ini ngempel keluar gitu loh. Panjang. Nah, seperti yang kalian lihat ya, ini mungkin kalau ada yang nyoba nekan, ini susah sekali. Karena memang aslinya susah. Jadi memasukkan ini nih harus ada jelly atau vaselin. Emang namanya vaselin deh, bukan merek lotion. Memang vaselin namanya. Atau orang bilang jelly, terserah lah apa. Takutnya ini nggak masuk sampai ke lambung ya, ditakutkan. Masuk ya. Nah, nanti mungkin kalian belajar pemasangan in gitu semester 3 atau semester 4. Tentunya ketika memasukkan ini itu sangat sakit sekali, luar biasa sakit. Pasien kalian tuh harus kalian biasakan sambil nelen. Pak, telan ya Pak. Biarin sambil kayak gitu, supaya apa? Membantu si selang in GT-nya ini masuk ke dalam lambungnya, ke dalam gastronya. Nyangkut deh. Karena memang susah, harus licin, makanya dibantu oleh vaselin tadi supaya licin. Kalau pakai air nggak bisa, keset, air keset, harus yang licin, harus seperti minyak, tapi jangan masukin minyak. Makanya tadi namanya jelly. Karena mungkin dia nyangkut entah di sebelah mana. Ya udah, Kak.
Karena kan ini kan apa namanya seumpama ya. Katakanlah dia sudah masuk sampai sejauh tadi kalian mengukurnya. Nah, kemudian bagaimana ini? Ketika pemasangan ini harus difiksasi di pada bagian hidungnya. Di apa namanya? Di plester, dilingkarkan baru diletakkan di hidung. Satu, kemudian nanti ini juga ketika tidak digunakan ini harus diklem. Dengan seperti apa cara mengklemnya? Ini dilipat dua seperti ini sampai patah. Kemudian ini, nah kalau tidak digunakan ini harus seperti ini. Nah, oke, kita masuk kepada pemberian makan per nasal. Katakanlah ini sudah terpasang seperti ini ya. Ini umpama saja. Oke, yang pertama kalian lakukan adalah apa? Ingat, dalam setiap tindakan keperawatan ada 3 komponen utama. Ada 3 hal yang harus kalian ingat. Yang pertama apa? Yang pertama adalah fase orientasi, yang kedua fase kerja, yang ketiga fase terminasi. Ingat itu. Pada fase orientasi kalian ngapain? Kalian cuci tangan, identifikasi pasien, kemudian menjelaskan maksud dan tujuan kepada pasien. Baru masuk pada fase kerja, kemudian fase terminasi kalian ngapain? Kalian kalian rapihkan kembali pasien kalian, kemudian tanya bagaimana respon dia, yang terakhir kalian dokumentasikan tindakan kalian. Ingat itu. Jadi kita masuk kepada fase terminasi. Kita siapkan dulu alat-alatnya. Ada apa saja di sini. Kemudian kita dekati pasien. Oke, Mbak. Maaf ya, saya orang gawat darurat, pasti kalau pasien itu udah nggak sadar lagi selalu diginin biar dia sadar. Pak, bangun Pak, gitu. Oke. Mau pasien ini nggak sadar ataupun sadar, tetap sapa pasien. Selamat pagi Bapak, saya Yusuf Hanafiah. Ya bisa dipegang kepalanya. Posisi kalian berada di sebelah mana pasien? Di sebelah? Di sebelah mana? Kanan apa kiri? Kiri. Sebelah kiri apa kanan? Kanan. Sebelah kanan apa sebelah kiri pasien? Jangan karena saya kiri kan sebelah kiri. Kalau saya putar ini ke sebelah kanan gimana? Oke. Sebelah kanan pasien. Sebelah kanan pasien. Bukan sesuai saja deh. Sebelah kanan pasien. Ingat, sebelah kanan pasien. Ini kan. Oke, sebelah kanan kita putar ya. Nah, mantap. Jadi suka hati kalian. Oke, seperti ini. Lebih sopan ya rasanya. Sap. Nah, selamat pagi Bapak, saya Yusuf Hanafiah, perawat pada pagi hari ini. Boleh sebutkan namanya? Kalau dia sadar disebutkan namanya, kalau dia nggak sadar ya sudah. Sambil kalian cek gelang gelang identitasnya ada di tangan. Tengok nama, tengok nomor rekam medisnya. Sesuaikan dengan yang di rekam medis. Tapi kalau kalian mau udah kenal pasiennya nggak mungkin lagi digituin kan? Kalau emang udah pasti 2 hari 3 hari pasti udah kenal nih Pak siapa kayak Ibu siapa pasti udah kenal kan? Oke, nggak apa-apa. Itu fase seperti itu. Boleh sebutkan namanya siapa? Oke, setelah itu ngapain? Tanya bagaimana kabar dia pada hari ini. Nah, kemudian jelaskan maksud dan tujuan kalian melakukan tindakan. Oke Ibu, oke Bapak, hari ini saya akan memberikan Ibu makan melalui NGT. Mengapa demikian? Karena sebagai cara pemenuhan nutrisi ibu. Jadi memberikan makan melalui NGT supaya nutrisi ibu tetap terjaga selama selama perawatan kesehatan ini, dan juga sebagai media memasukkan obat. Karena nantinya tidak hanya makanan yang diberikan melalui NGT, tapi juga obat-obat yang diminum ya. Kalau tadi obat yang melalui infus intravena ya intravena, tapi kan kalau setelah ada obat minumnya diberikan juga melalui NGT. Nah, kemudian kalian sebutkan alatnya apa saja. Oke, di sini peralatan kita adalah yang pertama ada tisu, kemudian ada bengkok alias Nier Bacon. Kemudian ada stetoskop di sini. Nah, tentunya ada speed berapa? Speed 60 atau speed NGT.
Ini namanya speed NGT ya. Speed NGT. Kemudian ada handuk kecil, ada tang spotol nggak usah, pen light juga nggak usah, ada klem dan ada mantap. Ada ayat gunting. Siapa punya gunting? Ada yang punya gunting nggak? Ini bisa disobek kayak ini bisa. Perhatikan, NGT yang fiksasi itu dia begini ada. Supaya apa difiksasi? Supaya dia selangnya nggak naik turun, supaya dia nggak terlepas, makanya harus difiksasi ya, seperti ini. Nah, lebih kurang seperti inilah pasien yang dia sudah terpasang NGT, tidak ada ITT-nya ya, tidak ada selang ITT. Ini kan pantom ya, ini kan manekin ya, boneka. Jadi mungkin ini untuk tindakan intubasi, tapi kayaknya jadi lepas. Oh, jangan takut saya. Nanti nyangkut dia. Oke. Nah, kalian siapkan alat. Sebutkan alat-alatnya apa saja. Tadi ada selang ini, ada tisu, ada bengkok atau near beacon, ada speed NGT atau speed 60 cc. Kemudian ada selang NGT-nya, ada klem ya, dan handuk kecil. Nah, ini bagus. Ini bukan hansaplos namanya. Ini namanya apa? Bukan. Ini namanya plester. Ingat dia namanya plester. Ada stetoskop. Nah, oke. Kemudian setelah itu kalian ngapain? Pertama, perawat cuci tangan dan memasang handscoon. Oke, jangan lupakan itu. Ketika kalian OSC, waduh, anak kelas D itu saya remehkan hampir semua. Kenapa? Karena tidak menyebutkan saya cuci tangan dan memasang handscoon. Kalau nggak disebutkan, saya tahu dari mana dia cuci tangan. Bilang, saya perawat cuci tangan, memasang handscoon. Tindakan ini prinsipnya apa deh? Ikut lagi. Tindakan ini prinsipnya apa? Bersih atau steril? Bersih. Ya. Ingat ya, bersih. Kenapa? Karena tidak bersentuhan dengan cairan pasien atau bersentuhan dengan cairan pasien tapi minimum. Berbeda dengan pemasangan kateter, dia steril. Kenapa? Karena kemungkinan ada cairan tubuh pasien yang keluar. Urin. Jadi prinsip steril. Kemudian infus, IV line. Kenapa dia steril? Karena berhubungan dengan cairan tubuh pasien. Apa itu? Darah. Kemungkinan darah keluar. Jadi ini prinsipnya bersih. Menggunakan sarung tangan bersih, bukan sarung tangan steril. Oke, perawat sudah cuci tangan, perawat masang handscoon, diucapkan ya dek. Nah, kemudian perawat memeriksa kepatenan NGT-nya ini. Bagaimana caranya? Ini harus kalian lakukan ya. Ini harus kalian lakukan. Yang pertama adalah NGT-nya dibuka, kemudian ini speed 60 ini kalian tarik sedikit kira-kira sampai 20. Sampai 20, kemudian pasang stetoskop kalian. Letakkan di dada, di atas paru-paru. Bukan. Di PX. Processus xiphoid apa namanya? PX panjangannya apa? Processus xiphoideus. Ya, processus xiphoideus tengah-tengah sini. Ini di bawahnya ada apa? Ada lambung, ada gaster. Letakkan tengah-tengah sini. Letakkan di sini, biarkan aja terletak di sini. Kemudian ambil ini seperti ini, sambil dipegang, ditekan. Sambil dipegang dia ditekan. Pam. Lepas saja, mungkin nyangkut dalamnya. Ditekan kayak gini.
tangan sebelah kanan megang, tekan di PX, sebelah kiri megang speednya. Jangan ke atas juga, ke bawah juga nggak apa-apa. Ini kan supaya kalian kelihatan ya, bukan harus gini, enggak. Letakkan aja, tekan. Seperti itu. Dia kalau dia lokasi yang tepat di lambung, ada suara, terdengar suara dup. Seperti itu, ada suara dup. Kalau posisinya tidak tepat di lambung, ini yang kembang. Paru-parunya yang kembang. Nah, nanti akan saya ceritakan. Ingat ya, itu yang pertama. Tarik sampai 20, pasangkan kemari. Oke, karena ini tadi dia nyangkut ya, maaf. Tekan. Ini diletakkan di PX, posisi pyoidois di sekitar sini. Jangan di tulangnya deh, jangan tulangnya. Di ulu hati, di bawah sedikit. Letakkan. Tuh, tekan sekali. Dia akan ada suara tuh, seperti itu. Nah, oke. Itu yang pertama. Terdengar suaranya. Kemudian ini ditarik sedikit. Sudah tadi dimasukkan, ditarik sedikit. Nah, kalau dia susah berarti lambung. Udara berarti. Bukan, maaf. Kalau dia susah berarti paru-paru. Udara. Kalau dia ditarik sedikit keluar, kemungkinan cairan berwarna kuning. Bukan kuning kunyit ya, kuning apa sih? Nah, kayak gini lah, kayak papannya ini. Kayak gini warnanya, lambung. Cairan apa itu? HCl alias asam lambung. Atau kalau lambungnya nggak kosong, ada makanan, mungkin itu sisa makanannya. Itu ya, ada keluar cairan berarti lambung. Itu cara yang kedua. Kemudian yang ketiga, letakkan ke dalam air. Kalian lihat, kalau tidak ada gelembung berarti lambung. Kalau ada gelembung berarti paru-paru. Kenapa gelembung? Karena ini memompa udara. Dia akan ada gelembungnya. Oke, pastikan dia masuk ke lambung. Selalu pastikan deh. Selalu pastikan bahwasannya selang NGT-nya masuk ke lambung. Sekalipun jangan kalian tidak pastikan. Nanti saya ceritakan. Emang sebenarnya perlu dengan cerita. Nah, kemudian siapkan makanannya. Nah, oke, sudah masuk lambung ya. Sudah masuk ke lambung ya. Siapkan makanannya. Ibaratkan dalam gelas ini ada makanannya. Dia pastinya ada cangkir, ada gelas. Ada sama aja. Ada gelas atau cangkir sama ada tempat makanannya. Dan pastinya makanannya sudah dihaluskan ya, berbentuk seperti cairan seperti itu. Nah, yang pertama adalah kalian ambil air dulu dari ininya, dari cangkirnya diisi. Nah, sebelumnya kalau ini tidak digunakan, tutup. Kan misalnya tadi kalian mau ngambil apa ke sini, tutup dulu. Nah, kemudian dibuka, ini letakkan saja, ambil tisu, ini ditutup pakai tisu, nggak usah diklaim, tutup aja kayak gini. Nah, kalau posisinya lebih tinggi, cairan nggak bakal keluar. Nah, kemudian dibuka sedikit, masukkan, tutup. Ambil air sedikit tadi, ambil air kira-kira 20, masukkan. Ambil sekali lagi, masukkan. Bilas dulu, kemungkinan ada sisa makanan, ada apa, bilas dulu dia, biar jalannya lancar, biar jalannya licin. Sudah masukkan air kira-kira 50 ml, baru masukkan makanannya.